Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah istirahat cukup lama karena keadaan, Abdikos kembali membuat video tentang Chainsaw Man. Jika di video sebelumnya Abdikos berjanji akan memberikan video tentang persamaan Chainsaw Man dan Jujutsu Kaisen part kedua. Hal tersebut sepertinya tidak perlu karena nanti akan ketemu sendiri apa saja persamaannya ketika Abdikos membahas alur cerita dan mereview setiap arc di Chainsaw Man hingga di arc terbaru yang sekarang. Jadi ya, sebelum memulai pembahasan tiap-tiap arc dengan detail, di video kali ini Abdikos akan membahas panduan dasar mengikuti Chainsaw Man. Kenapa video ini perlu dibuat? Karena sebagian besar subscriber di channel ini adalah pengikut Attack on Titan, Naruto dan Boruto plus Jujutsu Kaisen. Jadi video ini buat panduan yang baru mengikuti Chainsaw Man. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan panduan dasar mengikuti Chainsaw Man. Check out, check it bro. Pertama, setting waktu dan tempat. Sama seperti Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man juga mengambil setting waktu dan tempat yang ada di dunia nyata. Jika Jujutsu Kaisen mengambil latar Jepang tahun 2018, maka Chainsaw Man mengambil latar Jepang tahun 1997. Jadi ya, jangan kaget kalau kalian tidak akan menemukan smartphone di Chainsaw Man, melainkan masih memakai telepon dering karena memang latar waktu di Chainsaw Man masih jadul. Kedua, dunia Chainsaw Man. Jika Jujutsu Kaisen menceritakan dunia yang berisi kutukan, maka Chainsaw Man menceritakan dunia yang dihuni para iblis. Meski sama-sama fiksi, tapi Jujutsu Kaisen lebih bisa diterima akal karena keberadaan kutukan dan perdukunan melekat erat dengan culture tradisional atau masyarakat modern yang masih mempercayai hal-hal klinik dan mistis. Apalagi keberadaan kutukan dan ilmu perdukunan di Jujutsu Kaisen sangat tersembunyi dari masyarakat, sehingga ini sangat relate dengan keadaan di dunia nyata. Sementara itu konsep iblis di Chainsaw Man kurang bisa diterima karena tidak semua masyarakat memahami iblis seperti yang ada di Chainsaw Man. Iblis di Chainsaw Man digambarkan sebagai makhluk kasat mata, sedangkan di kepercayaan agama, iblis digambarkan sebagai makhluk tak kasat mata. Dari sini saja konsep iblis di Chainsaw Man sudah terlihat sangat fiksi. Jadi daripada membandingkan konsep dari agama, iblis di Chainsaw Man lebih dekat dengan para alien atau monster yang terlahir dari ketakutan manusia akan sesuatu. Ketiga, penjelasan dasar iblis di Chainsaw Man. Lagi-lagi Abdikos harus membandingkan dengan Jujutsu Kaisen supaya lebih mudah. Jika konsep kutukan di Jujutsu Kaisen terlahir dari emosi negatif manusia yang tidak dapat dikendalikan lalu bocor membentuk makhluk tak kasat mata bernama kutukan, maka konsep iblis di Chainsaw Man sebenarnya agak mirip, yaitu mereka terlahir dari ketakutan manusia akan sesuatu. Jika manusia takut zombie, maka kemungkinan besar di neraka akan terlahir sosok iblis zombie. Jika manusia takut tomat, maka kemungkinan besar di neraka akan terlahir iblis tomat. Para iblis adalah makhluk kasat mata di Chainsaw Man. Bahkan mereka punya darah, daging, dan organ layaknya manusia. Terus bagaimana cara iblis turun ke bumi? Jawabannya adalah dengan mati di neraka lalu bereinkarnasi di bumi, atau para manusia menggunakan ritual khusus untuk memanggil para iblis langsung dari neraka. Dan ya, jika seekor iblis mati di bumi, maka mereka akan terlahir kembali di neraka. Jadi selama konsep ketakutan manusia akan iblis tersebut masih ada, maka para iblis ini akan abadi. Hanya saja selama proses reinkarnasi alami, yaitu mati, mereka akan kehilangan ingatan mereka ketika dilahirkan kembali, baik itu di neraka atau di bumi. Bentuk para iblis sendiri biasanya mengikuti namanya. Jika iblis kelelawar, maka bentuknya akan menyerupai kelelawar alias bisa terbang. Jika iblis lintah, maka bentuknya akan mirip lintah. Namun ya, ada beberapa iblis yang punya bentuk mirip manusia, dan karena di Chainsaw Man iblis adalah entitas yang tidak punya hak hidup, maka sebagian iblis yang punya bentuk humanoid ini akan memihak manusia agar tidak dibunuh. Meski memihak manusia, tapi mereka masih punya sedikit kepribadian iblis yang memandang rendah manusia. Dan ya, mereka hanya berfungsi sebagai senjata layak pakai jika mereka tidak lagi berguna, misalnya cacat permanen atau membelot dari misi melawan iblis, maka mereka akan dimusnahkan oleh manusia. Alasan para iblis menjadi musuh alami manusia karena mereka punya kecenderungan untuk memakan darah dan daging manusia. Para iblis sebenarnya bisa memakan makanan lain seperti daging hewan, sayuran, atau bahkan daging iblis lain.
Tapi ya hal tersebut tidak seenak memakan darah dan daging manusia, karena mereka akan mendapat asupan kekuatan tambahan bahkan regenerasi dari sekarat parah. Selain makanan fisik, iblis juga bisa memakan makanan non fisik yang berupa ketakutan manusia. Semakin takut manusia akan iblis yang mengganggunya, maka semakin kuat iblis tersebut. Bahkan ada iblis yang bisa memanipulasi agar banyak manusia takut dengan namanya. Ini menjadi kelemahan terbesar umat manusia yang bisa dimanfaatkan para iblis. Satu-satunya cara manusia mengatasi kelemahan ini adalah dengan menjadi sinting, sehingga iblis kesulitan bagaimana cara membuat manusia tersebut takut. Keempat, penjelasan iblis Fiend dan manusia hybrid. Karena makhluk kasat mata, iblis tidak bisa merasuki manusia ketika mereka hidup, tapi sebaliknya, ketika manusia mati, maka para iblis bisa merasuki tubuh manusia tersebut dan hidup dengan tubuhnya. Mereka inilah yang disebut sebagai iblis Fiend. Karena manusia yang dirasuki sudah mati, maka kepribadian para Fiend ini adalah kepribadian iblis. Mereka punya sifat liar dan membenci manusia. Ciri-ciri utama para Fiend adalah fitur iblis di kepala mereka, seperti tanduk, kepala hiu, atau kepala pistol. Berbeda dengan Fiend yang seorang iblis dengan fitur tubuh manusia, maka hybrid adalah manusia dengan fitur iblis. Mereka ini adalah makhluk langka karena konsep mereka sudah dihapus oleh Chainsaw Devil. Bahkan para pemburu iblis banyak yang tidak tahu kalau konsep hybrid itu ada, alias hanya rumor di kalangan mereka. Melihat kasus Denji, sepertinya para hybrid tercipta karena kedekatan mereka dengan sang iblis yang dikontrak, sehingga keduanya menyatu menjadi manusia hybrid. Kelima, penjelasan Asamitaka dan War Devil aka Yoru. Chainsaw Man sendiri punya dua part. Di part 1 fokus pada Denji, dan di part 2 fokus pada sosok gadis SMA bernama Asamitaka. Walaupun di Wikipedia Asamitaka alias Yoru masuk kategori Fiends alias manusia iblis, tapi secara konsep Asamitaka adalah hybrid, mengingat Asamitaka tidak sepenuhnya mati. Dia menjalin kontrak dengan War Devil alias Yoru tepat sebelum kematian. Jadi ya, Asa belum mati, dan ini bisa dibuktikan dengan Asa yang bisa berganti tubuh dengan Yoru. Meskipun dia tidak punya fitur pemicu perubahan layaknya para hybrid. Jadi supaya mudah, sebut saja Asa sebagai Fiend hybrid. Jika di Jujutsu Kaisen, Asamitaka adalah gambaran Yuji dan Sukuna. Abdiko sengaja memasukkan Asamitaka dan Yoru secara khusus di pembahasan terpisah, karena mereka adalah satu-satunya konsep iblis manusia yang sulit dijelaskan. Keenam, penjelasan Primal Devil. Sebenarnya mereka ini sama seperti iblis lainnya, yaitu terlahir dari ketakutan umat manusia. Yang membedakan adalah mereka ini terlahir dari ketakutan dasar manusia, bukan ketakutan yang dibuat-buat. Jadi hampir semua manusia, baik itu dulu atau sekarang, apapun latar belakang manusia tersebut, apapun agamanya, semuanya takut dengan konsep iblis ini, karena ditakuti sejak dulu sampai sekarang. Para Primal Devil ini tidak pernah mati, alias mereka adalah penghuni tetap neraka. Sampai saat ini hanya ada 4 iblis yang masuk kategori Primal, yaitu Darkness Devil, Falling Devil, Aging Devil, dan Dead Devil. Ketujuh, penjelasan pemburu iblis. Yap, karena sebagian besar iblis menjadi ancaman bagi manusia. Bahkan 7 dari 20 manusia di Jepang mati karena ulah iblis. Maka para manusia di dunia Chainsaw Man belajar untuk membasmi para iblis ini agar kembali ke neraka. Mereka inilah yang disebut sebagai Devil Hunters aka pemburu iblis. Ada 2 tipe pemburu iblis di dunia Chainsaw Man, yaitu pemburu iblis publik dan pemburu iblis private. Keduanya punya pekerjaan yang sama, yaitu memburu iblis. Bedanya yang satu digaji pemerintah, yang satu mendapat imbalan dari jasa mereka yang menyewa untuk membunuh iblis. Perbedaan lain, para pemburu iblis private biasa menangani para iblis kroco yang menyerang rumah tangga atau kelompok tertentu, sedangkan pemburu iblis publik menangani iblis kuat yang mengancam keamanan masyarakat secara luas, bahkan mengancam keamanan negara. Meski pekerjaan pemburu iblis private terkesan remeh, tapi mereka juga dilindungi undang-undang, di mana jika pemburu iblis publik menangani iblis yang sudah ditangani pemburu iblis private, mereka akan dipenjara. Kedelapan, divisi spesial di pemburu iblis publik. Pemburu iblis publik atau sebut saja pegawai negeri mempunyai beberapa divisi, tapi supaya mudah sebut saja divisi biasa dan divisi spesial. Divisi biasa ini anggotanya hanya berisi manusia, sementara divisi spesial anggotanya gabungan antara manusia, Fiend hybrid, atau bahkan iblis yang membela manusia. Jadi jangan kaget kalau di dunia Chainsaw Man ada manusia dan iblis
saling bekerja sama satu kantor karena memang mereka ditempatkan di satu divisi. Kesembilan, kontrak iblis. Ini adalah hal paling penting terakhir sebelum kalian mengikuti Chainsaw Man, yaitu kontrak iblis dengan manusia, di mana manusia bisa menjalin kontrak verbal dengan para iblis untuk mendapat kekuatan tambahan. Biasanya para manusia mengorbankan bagian tubuhnya untuk meminjam kekuatan iblis yang mereka kontrak. Tapi jika sang iblis tertarik pada manusia tersebut, maka bayaran kontrak akan menjadi sangat ringan. Konsep kontrak ini hampir sama seperti binding vow di Jujutsu Kaisen, tapi yang banyak terpengaruh adalah manusia, sementara para iblis hanya akan terpengaruh jika mereka melanggar kontrak. Hukumannya bisa berupa kesakitan, kehilangan kekuatan, atau bahkan kematian. Yap, demikian semua informasi dasar yang harus kalian ketahui sebelum mengikuti Chainsaw Man. Berikutnya, Abdikos akan banyak mereview arc di Chainsaw Man dan juga manga lain. Kenapa tiap arc? Karena gaya penceritaan di manga Dark Shonen sangat cepat, jadi menjelaskan tiap chapter sangat kurang efektif. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.